Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askes Nur, Stambuk L131 18079. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan tentang budidaya lebah madu. Yang pertama, sejarah singkat. Lebah merupakan insektan penghasil madu yang telah lama dikenal manusia. Sejak zaman purba, manusia berburu sarang lebah di gua-gua, di lubang-lubang pohon, dan tempat-tempat lain untuk diambil madunya. Lebah juga penghasil produk yang sangat dibutuhkan untuk dunia kesehatan, yaitu royal jelly, polen, malam, lilin, dan sebagainya. Selanjutnya, manusia mulai membudidayakan dengan memakai gelodong kayu dan pada saat ini dengan sistem stup. Di Indonesia, lebah ini mempunyai nama bermacam-macam. Di Jawa disebut tabonggung, gamreng, di Sumatera Barat disebut lebah gandang, gantung, kabau, jawi, dan sebagainya. Di Tapanuli disebut harinung, di Kalimantan disebut wani, dan di tataran Sunda orang menyebutnya tawon odeng. Selanjutnya, sentral pelebahan. Di Indonesia, sentral pelebahan masih ada di sekitar Jawa, meliputi daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dengan jumlah produksi sekitar 2000 sampai 2500 ton untuk lebah budidaya. Kalimantan dan Sumbawa merupakan sentral untuk madu dari perburuan lebah di hutan. Sedangkan untuk sentral pelebahan dunia ada di CIS, negara pecahan Soviet, Jerman, Australia, Jepang, dan Italia. Selanjutnya, jenis-jenis lebah. Yang pertama yaitu Apis carana, Apis mellifera, dorsata, dan jenis Trigona. Yang kedua, jenis lebah yang dibudidayakan adalah Alis mellifera, sangat berpotensi untuk dibudidayakan. Selanjutnya, lokasi. Lokasi bagi peternak lebah hendaknya berada di daerah yang berhawa sejuk dan nyaman, tidak berangin kencang, tidak bising, dan dekat aliran air atau yang menghadap ke arah timur agar dapat menerima sinar matahari pagi untuk kesehatan rumah tangga lebah. Lokasi peternakan lebah tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin karena dapat mempengaruhi produksi madu. Jarak antara stup hendaknya paling sedikit 2 meter. Jarak lokasi dengan sumber air minimal 200 sampai 300 meter agar memudahkan lebah menyejukkan sarangnya di musim kemarau. Dalam pembudidayaan lebah diperlukan lokasi yang baik. Selain kriteria di atas, penentuan lokasi hendaknya memperhatikan ketersediaan air bersih sepanjang tahun. Suhu udara 20 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban 70 sampai 80%. Jauh dari bau dan asap yang menyengat. Tersedianya pakan lebah berupa nektar dan tepung sari yang cukup dengan jarak radius terbang lebah yaitu 1,5 sampai 2,0 km, serta mengetahui jenis tanaman pakan, jenis bunga yang disukai, dan masa pembungaan tanaman. Selanjutnya, persiapan. Yang pertama, bingkai kayu untuk sarang lebah madu dan pastikan ratu lebah madu tidak bisa keluar. Yang kedua, alat pengasapan untuk menjinakkan lebah saat proses panen. Yang ketiga, papan kayu mahoni atau suren dengan ketebalan 3 cm. Yang keempat, pakai pelindung dilengkapi tudung kepala dan masker sarung tangan tebal. Yang kelima, tanam beberapa bunga di sekitar tempat budidaya. Yang keenam, hindari tempat yang ramai. Yang ketujuh, suhu ideal sekitar 25 derajat Celcius. Selanjutnya, membuat kotak lebah. Kotak lebah yang berfungsi sebagai rumah lebah bisa kamu buat dengan sederhana. Baru saat ini koloni lebah berkembang dan ada ratusan lebah madu dan dapat membuat bentuk rumah yang bervariasi. Yang pertama, bentuk kotak layaknya peti kayu. Yang kedua,
lebar 25 cm dan panjang 30 sampai 40 cm. Yang ketiga, tempatkan bingkai kayu sebagai sarang lebah. Yang keempat, beri wadah khusus untuk tempat makan lebah. Yang kelima, makanan lebah, royal jelly atau air gula. Selanjutnya, memilih bibit lebah. Budidaya lebah madu yang sukses bermula dari pemilihan bibit yang unggul dan berkualitas. Spesies lebah yang mampu menghasilkan madu berkualitas adalah spesies mellifera. Sedangkan untuk bibit lebah kamu memerlukan lebah pekerja, lebah jantan, dan lebah ratu. Bibit lebah ini kemudian dipindahkan ke dalam kotak kayu yang telah disiapkan. Selanjutnya, pemeliharaan lebah. Pada saat awal pemeliharaan lebah, oleskan royal jelly pada bagian dalam kotak atau tempatkan wadah khusus yang diisi dengan air gula. Hal tersebut ditujukan sebagai sumber makanan pertama bagi para lebah. Setelahnya, kamu cukup melakukan pengecekan rutin dan membersihkan kotak lebah dari rayap. Lalu bersihkan lingkungan sekitar kotak, misalnya terdapat rumput liar. Selanjutnya, proses panen. Proses panen bisa sedikit merepotkan karena kamu harus mempersiapkan dengan matang, mengingat lebah bisa menjadi agresif. Saat panen, pastikan kamu menggunakan peralatan lengkap dan melakukan pengasapan untuk menjauhkan para lebah. Ambil bingkai-bingkai pada kotak lebah secara perlahan kalau kamu menemukan sarang yang berisi telur. Selanjutnya, keuntungan budidaya lebah madu. Yang pertama, madu 100% murni. Madu yang kamu peroleh dari hasil budidaya sendiri, kemurniannya terjamin 100% tanpa adanya campuran bahan lainnya. Tentunya madu ini jauh lebih berkhasiat dibanding madu campuran. Yang kedua, biaya hemat. Budidaya serangga yang satu ini terbilang murah dibanding budidaya lainnya. Kamu tak perlu menyediakan anggaran khusus untuk pakan karena lebah ini bisa mencari makanannya sendiri. Yang ketiga, tak perlu proses perkawinan. Selama proses budidaya, kamu juga tak perlu melakukan proses perkawinan lebah. Untuk meningkatkan jumlah lebah, akan melakukan proses perkawinan secara alami dengan cara sendiri. Yang keempat, harga jual tinggi. Hasil panen dari budidaya ini sangat menjanjikan sebab harga jual madu berkisar pada 80 sampai 90 ribu per kilogram. Budidaya skala besar sendiri bisa menghasilkan 100 kg madu sekali panen. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.